Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Sebelumnya terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk melakukan konseling pada siang hari ini. Nah, sebelumnya gimana nih kabar kalian berdua pada siang hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah ya. Iya. Oke, sebelum pada siang hari ini mungkin ada baiknya kalau kita berdoa dulu ya. Iya. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu mau nanya nih, dari kalian berdua ada nggak yang tahu tentang konseling kelompok? Mungkin belum tahu. Belum ya? Belum. Oke, mungkin mau Ibu jelaskan dulu apa itu konseling kelompok sebelumnya? Boleh. Jadi konseling kelompok ini sendiri merupakan layanan yang diberikan oleh konselor kepada setiap individu yang memiliki permasalahan yang hampir sama. Nah, nanti di dalamnya ini dinamika kelompok atau di mana anggota kelompok itu saling bertukar pikiran dan berbagi pengalaman tentang permasalahan yang kalian hadapi. Kemudian nanti Ibu hanya membantu mencarikan solusi untuk kalian agar dapat memecahkan permasalahan yang kalian hadapi. Seperti itu. Apa bisa dipahami? Bisa. Oke, mungkin kita lanjut aja ya mengenai langkah-langkah dari konseling kelompok ini sendiri. Jadi nanti langkahnya kalian Ibu minta untuk menyampaikan permasalahan kalian satu persatu. Nah, begitu. Mungkin kita lanjut aja ya tentang asasnya. Jadi konseling kelompok ini tuh ada asas, di mana ada 4 asas yang harus kita penuhi. Yang pertama yaitu rahasia, kemudian tanpa paksaan, lalu terbuka dan juga sukarela. Nah, sebelumnya saya jelasin dulu ya. Yang pertama tadi asas rahasia, di mana ketika permasalahan kalian masing-masing, nah kita berjanji untuk saling menjaga kerahasiaannya, hanya kalian berdua dan saya sebagai konselor di sini. Kedua yaitu tanpa paksaan, di mana berdua secara sadar dan tanpa paksaan berasal dari diri pribadi ingin kesini menyampaikan permasalahan dan mencari solusi secara bersama-sama. Nah, yang ketiga yaitu terbuka, di mana kalian benar-benar terbuka untuk menceritakan permasalahan kalian agar kita mencarikan solusi bagaimana baiknya dan bagaimana agar ini buat teori ya. Mencarikan solusi agar nanti kalian dapat mengatasi permasalahan yang kalian hadapi. Nah, yang terakhir yaitu sukarela, yang mana sukarela sebenarnya hampir sama dengan bahwa ya kalian tanpa ada paksaan ingin hadir sendiri ke sini untuk memecahkan masalah yang kalian hadapi. Seperti itu, paham ya? Paham. Oke, setelah itu mungkin ada baiknya kalau kita perkenalan dulu kali ya. Mungkin dari Ibu dulu, perkenalkan, nama saya Kartika Dewi Saputri. Saya di sini sebagai konselor yang akan membantu kalian dalam mencarikan solusi permasalahan yang kalian hadapi. Oke, mungkin selanjutnya mau Mbaknya dulu atau? Mungkin mau Mbaknya dulu. Baik, perkenalkan nama saya Martini. Halo Mbak. Halo Martini. Nama saya Lisa Apriliani. Halo Lisa. Oke, sekarang kan kita udah perkenalan nih. Lama lagi udah tahu namanya juga gitu. Biar lebih akrab, biar lebih kompak, biar nyaman juga kita ngobrolnya. Gimana kalau kita games dulu nih di awal biar semangat? Boleh. Kira-kira kalau Ibu ngajak kalian buat game tepuk tangan gimana? Oke, boleh. Tepuk gimana tuh? Bisa. Ini kan kalian udah pernah denger belum? Tepuk tunggal dan tepuk ganda. Pernah. Oke, kita mainin itu ya. Iya. Oke. Sekarang tangannya siap-siap dulu. Oke. Tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk tunggal, ganda, 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 tunggal, tunggal, ganda. Oke. Tepuk tangan. Ternyata
fokusnya masih ada. Oke, bagus deh kalau karena kalian masih fokus nih, masih semangat untuk bercerita. Sebelumnya ibu juga akan menyampaikan bahwa konseling kita pada siang hari ini durasinya 1 kali 30 menit. Gimana? Setuju? Setuju. Oke, bisa ya disepakati? Ya. Oke, mungkin bisa langsung saja satu persatu dari kalian menyampaikan masalahnya. Mau siapa dulu? Mungkin aku dulu ya. Oke, silakan. Gini Bu, aku tuh punya mood. Ya. Moodnya tuh nggak beraturan, mood swing lah yang kalau kata zaman sekarang. Mood swing yang dimana aku tuh di kampus circle-nya tuh nggak, gimana ya, menurutku nggak cocok sama aku. Iya. Ya aku punya temen, tapi dia tuh juga menurutku lebih misal ya ada tugas atau ujian pun gitu tuh sama aku selalu minta jawaban dari aku. Terus tapi kalau dia tuh mau senang-senang, mau asik-asikan, mau main bareng gitu tuh nggak pernah ngajak aku. Misal ya lagi nunggu jawaban aku, terus nunggu info dari aku gitu. Terus gimana ya, ya kan aku juga ngerasanya aku tuh juga nggak dipeduliin, maksudnya dia tuh nggak care sama aku, cuman butuhnya dia doang gitu loh. Jadi tuh aku rasain itu, terus jadinya berakibat di moodku yang ngerjain jadinya kan ngerjain tugas itu males banget kalau ditunggu sama orang itu. Terus satu lagi Bu, gini, moodku tuh nggak beraturan soalnya beliau nih dosen, aku ada dosen nih, dosen yang tuh udah ngasih penjelasan, ya lumayan jelas sih menurutku, tapi dia habis itu ngasih tugasnya itu petunjuk teknis buat ngerjainnya tuh nggak jelas. Misal ya disuruh gini, ya kita tuh bingung mau ngapain dulu, harus ngerjain yang gimana dulu gitu loh. Jadinya nggak tahu apa yang harus dilakuin duluan, sedangkan tanya temen itu tuh juga mau juga. Nah kita tuh juga takut buat nanyain gimana tugasnya itu, karena kalau nanyain pun itu tuh dosennya jawabnya suka gimana ya, cuek juga, terus diputer-puterin gitu loh. Ya, gitu. Ya berarti mungkin bisa aku jelasin ulang kalau Mbak Lili punya permasalahan tentang susah ngatur mood kalau udah berurusan sama dapat tugas, tapi selalu diminta-mintain sama teman, selalu ditunggu sama teman, tapi giliran teman itu mau main atau apa nggak inget sama Mbak Lili, kayak gitu. Sama mulai nggak mood juga kalau tiba-tiba dapat tugas dari dosen yang petunjuknya nggak jelas, tapi misal mau tanya juga tetap nggak dapat jawaban pasti, kayak gitu. Oke, bisa dipahami. Mungkin selanjutnya karena Mbak Lisa sudah menyampaikan permasalahannya, mungkin sekalian sekarang giliran Mbak Martin untuk menyampaikan permasalahannya. Silakan. Baik, begini Bu permasalahan saya. Yang pertama itu kadang kan dosen menjelaskan, setelah itu kan pasti diberi tugas. Nah, yang kadang membuat mood saya itu jelek itu waktu diberi tugas itu kadang itu nggak sesuai apa yang diajarkan beliau. Kalau kita tanya itu pasti beliau jawab kerjakan aja sesuai perintahnya, seperti itu. Tapi kalau sudah dicocokkan itu loh Bu. Iya. Nah, itu beliau tanya siapa yang salah, siapa yang benar gitu. Nah, kebanyakan pasti ada beberapa lah yang jawab salah. Terus beliau bilang gini, kenapa nggak tanya saya lewat WA gitu. Padahal kalau kita tanya ke beliau itu, beliau jawabnya kerjakan aja sesuai perintah. Nah, seperti itu yang kadang membuat mood saya itu jelek. Kalau enggak itu tugasnya itu banyak,
tapi nggak nemu jawaban seperti itu loh Bu. Oh iya. Apalagi waktu PMS atau apa itu kadang kan mood kita cepet banget berubah ya. Iya. Nah seperti itu. Mungkin kalau bisa saya ulang, permasalahan dari Mbak Martini ini sendiri sebenarnya hampir sama ya sama Mbak Iya. Lisa tadi ya, kalau tentang mood swing yang dipengaruhi oleh dosen dan tugas. Nah kalau Mbak Martini ini tadi sendiri tentang mood swing yang kadang suka tiba-tiba down karena dari dosen yang ngasih tugas, tetapi kalau ditanya nggak ngasih jawaban pasti, benar. Sama kadang juga pengaruh dari hormon ketika PMS. Udah PMS tambah dapat tugas kayak gitu, wah makin-makin nih pasti. Oke, mungkin untuk konseling kali ini kira-kira nih kita mau bahas permasalahan dari Mbak Lisa atau Mbak Martin dulu nih, gimana kesepakatan? Mbak Lisa dulu aja. Iya. Mungkin aku Mbak dulu Lisa aja, nggak apa-apa. sepakat? Iya. Oke. Mungkin tadi permasalahannya masih inget ya kita Mbak Lisa tadi kan kita hampir sama ya. Mungkin Mbak Martini mau memberikan tanggapannya tentang permasalahan dari Mbak Lisa. Silakan. Baik, kalau menurut saya di kelas saya pun juga ada yang seperti itu. Tapi gimana ya? Kita itu menanggapinya di bawah santai aja. Kalau emang dia datangnya cuma buat minta tugas, ya udah kita kadang harus tegas sama orang itu untuk tidak memberikan tugas. Ya nggak apa-apa kalau kita nggak ditemenin. Toh juga kita bisa punya teman dari luar kelas kan. Nah, seperti itu. Kalau untuk dosen itu ya sama sih, cuma saya juga bingung kalau memberi tanggapan tentang dosennya karena saya juga mempunyai permasalahan yang sama. Oke. Jadi kalau tanggapan dari Mbak Martini tadi kan kita untuk kayak ya udah cuek aja gitu ya. Sebenarnya saya setuju sama Mbak Martin karena ketika kita punya di kelas nih punya temen yang emang perilakunya kayak yang teman-temannya Mbak Lisa tadi, emang sebenarnya banyak sih ya, maksudnya mungkin dunia perkuliahan itu juga seperti itu gitu kebanyakan. Jadi bener kita harus selektif untuk kayak nggak terus-terusan ngasih materi ataupun jawaban ke mereka gitu, karena ya kita kuliah juga harus belajar, juga harus berusaha. Jadi ya masing-masing harus punya pendirian masing-masing untuk berusaha dapat nilai yang bagus gitu, tanpa bantu pada Mbak Lisa yang terus-terusan buat dimintain jawaban, ditunggu jawabannya seperti itu. Mungkin bisa diterima dari Mbak Lisa. Iya, bisa sih. Oke. Terima kasih ya. Iya. Terus kira-kira Mbak Lisa kalau pas lagi ujian terus tiba-tiba selalu di chat kayak gitu, berarti di chat ya? Karena kita online. Iya, di chat terus. Nah, itu kira-kira langsung gimana? Langsung direspon dulu atau ditunggu di delete dulu berapa jam gitu baru Lebih dijawab? tepatnya di delete dulu sih, sambil mikir ngapain gitu Iya. loh. Nah itu kan jadi buat mood swing kan. Iya. Ngapain gitu. Berarti ada usaha juga ya buat nolak, Iya. buat enggak ngasih jawaban Iya, ke mereka. ada usahanya sebenarnya, tapi dalam hati tuh nggak enak aja. Soalnya Oh, iya. dia tuh juga temen deket juga. Oke. Lalu gimana nih tanggapan dari Mbak Martin sendiri tentang cara yang telah disampaikan Mbak Lisa tadi? Silakan. Saya setuju dengan apa yang dilakukan Mbak Lisa untuk mendelete atau mengarsip atau bahkan tidak membalas pesan orang tersebut, karena menurut saya sekali-sekali itu tidak merespon itu tidak apa-apa ya. Kita harus egois. Oke. Lalu biasanya nih Mbak Lisa kalau udah lagi ngalamin di fase itu gitu, udah dapat tugas terus langsung bad mood karena udah dapet chat dari teman Mbak Lisa tadi, biasanya gimana cara Mbak Lisa untuk tetap moodku nih biar bagus nih buat ngerjain tugas tanpa menghiraukan teman Mbak Lisa tadi, gimana? Kalau aku biasanya kan dosen udah ngasih tugas tuh, misal hari itu, terus Iya. kalau temen tuh langsung chat gitu, terus aku biasanya nunggu moodku balik lagi, itu aku biasanya tidur dulu, biasanya ngelakuin hal yang menurutku senang aja, yang biasanya aku Yang naikin mood ya? iya makan makanan yang menurutku Favorit? iya gitu. Kira-kira kalau Mbak Martini sendiri apakah ada saran gitu buat Mbak Lisa biar mungkin nanti dapat cara lain buat biar moodnya tambah naik gitu? Kalau
juga seperti itu, kayak ditinggal tidur, melakukan kegiatan yang kita sukai, kayak hobi kita apa kita lakukan untuk merefreshing otak biar nggak moodnya jelek terus gitu. Terus makanan kesukaan kita atau minuman atau jajanan apapun. Oke, kalau dari saya pribadi juga setuju sih ya sebenarnya sama cara yang Mbak Lisa lakuin, dan saran dari Mbak Martin, karena balik lagi ke diri kita ya, kalau kita enak ngejalaninnya kan juga buat diri kita sendiri. Jadi cara apapun yang bisa dilakukan, yang penting bisa merubah mood kita, bisa tetap membuat kondisi menjadi baik mah tidak apa-apa, asalkan tidak merugikan atau berdampak negatif, seperti itu kalau menurut saya. Nah, kira-kira untuk Mbak Lisa sendiri gimana nih setelah mendengar saran dari Mbak Martin ini, kira-kira gimana, atau mau mengambil saran tersebut atau kurang setuju atau gimana? Ya sama, saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Martini yang telah memberikan saran yang terbaiknya buat saya gitu. Semoga nanti sarannya bisa dilakuin ya, biar bisa tetap menjalani kuliah seperti biasa, dan bisa kalau kejadian lagi seperti itu udah bisa tahu solusinya seperti apa itu. Terus kira-kira setelah melakukan konseling ini terus mendapatkan saran-saran, kira-kira pengalaman apa nih yang bisa didapat Mbak Lisa, atau misalnya mungkin bisa mengambil sesuatu dari permasalahan Mbak Martini juga, walaupun belum dikaji lebih luas ya, tapi kira-kira apa nih hal baru atau hal yang bisa diambil dari konseling pada siang hari ini? Kalau dari saya mendapatkan saran yang menurut saya mungkin baik ya untuk saya lakukan ke depannya. Saya mungkin akan lebih selektif lagi dalam berteman gitu. Terus mungkin dari permasalahan Mbak Martini mungkin juga hampir sama masalah saya. Oke, mungkin sudah clear ya permasalahan Mbak Lisa yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga nanti setelah ini Mbak Lisa bisa tetap melanjutkan kuliah dengan baik gitu, bisa menemukan dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang biasanya dia dapatkan gitu, dan semoga kedepannya akan lebih baik lagi dalam menghandle suatu permasalahan. Mungkin cukup sekian dulu ya buat pertemuan kali ini gitu. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita kaji tentang permasalahan dari Mbak Martini. Oke? Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya saya ucapkan sama kepada Mbak Lisa dan Mbak Martin yang berkenan hadir nih buat konseling kita di pertemuan kedua ini. Yang kemarin kita udah sempet kan ngebahas permasalahan dari Mbak Lisa sendiri gitu. Sebelumnya gimana nih kabarnya untuk pertemuan kali ini? Apakah sehat? Baik? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah ya. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai konseling pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kemarin kan kita udah membahas nih permasalahan dari Mbak Lisa. Nah, kira-kira selang beberapa waktu, kira-kira gimana Mbak Lisa? Apakah masih mengalami permasalahan tersebut atau sudah bisa lebih mudah mengkoordinir diri sendiri atau bagaimana? Ya pastinya dan alhamdulillahnya saya lebih bisa mengkoordinir diri sendiri sih. Rasanya lebih ke arah tenang aja sih. Tenang dalam hal itu, dalam hal ngerjain tugasnya juga, terus lebih lancar juga sih, maksudnya bisa lebih ngatur mood lagi. Berarti ada impact positif ya setelah ya pasti sih melakukan konseling yang pertama kemarin. Oke. Karena sudah ada impact positif, mungkin di pertemuan kali ini giliran permasalahan Mbak Martin ya yang kita bahas ya. Oke. Mungkin Mbak Martin bisa diceritakan ulang permasalahannya kemarin. Baik, masalahnya itu yang pertama itu waktu dosen menjelaskan apa yang beliau jelaskan sama apa yang diberikan tugas itu kadang berbeda, dan kadang kita sebagai mahasiswa itu bingung
Eh, kalau kita bertanya kepada beliau, beliau jawabnya dikerjakan aja sesuai perintah. Tapi setelah kita kerjakan, tetapi tidak sesuai dengan apa kemauan dosen, dosen selalu bilang, kenapa nggak tanya, kenapa nggak WA, padahal kita sudah tanya kepada beliau, tapi nggak dijawab dengan Tidak menjawab pertanyaan dari iya, mahasiswi. Ya. seperti itu. Oke, berarti masih permasalahan yang sama ya, karena pertemuan satu kemarin seperti itu juga yang dijelaskan. Nah, kira-kira kalau dari Mbak Lisa sendiri nih, gimana nih tanggapan dari Mbak Lisa untuk permasalahannya Mbak Martin? Ya menurut saya tadi kan masalahnya itu ya dosennya ya. Iya. Ya menurut saya sih kenapa Mbak Martini nggak coba tanya temen yang udah paham dulu? Gimana Mbak? Saya sudah tanya, mungkin kan per kelas itu ada grupnya ya, tapi nggak ada yang paham gitu loh. Berarti salah sama satu, aja. ya salah satu kan perwakilan udah tanya, tapi tetap jawabnya ya gitu sesuai perintah. Kalau pas dicocokinnya itu kata Mbak Martini kan tadi ada yang benar ada yang salah. Kenapa nggak Mbak Martini nggak nyoba yang tadi? Pengerjaannya juga lebih benar iya. gitu. Kalau itu gimana ya? Kalau tanya sama teman itu kan terkadang kita nggak diberi jawaban ya. Ya udah kita ngerjainnya sesuai yang diperintahkan itu aja. Berarti ketika tanya temen juga nggak dapet jawaban juga, Iya, jadi sama aja gitu. sama aja. Kira Mbak Martin kalau udah istilahnya kan udah mentok tuh ya, nanya temen juga nggak dapet gitu, nanya dosen juga buntu sama aja, terus kira-kira yang dilakuin apa tuh? Yang pertama itu mengerjakan sesuai apa yang saya bisa. Iya. Terus yang kedua itu tetap menjaga mood saya agar tetap tidak jelek gitu loh, biar nggak males ngerjain tugasnya seperti itu. Berarti berusaha sesuai kemampuan dulu ya, Iya. dicoba dulu gitu, yang penting disisir dulu biar moodnya juga tetap baik, biar tetap ada keinginan gitu. Kalau ya namanya tugas kan tanggung jawab juga tetap harus dikerjain gitu ya. Iya. Oke, kalau Mbak Lisa sendiri gimana kira-kira tanggapannya tentang yang dilakuin Mbak Martin tadi? Iya, saya setuju sih dengan apa yang disampaikan Mbak Martin tadi, buat lebih bisa menghandle diri sendiri, buat bisa ngerjain tugas gitu. Terus juga bisa jaga moodnya, terlebih apalagi tugas kan ya dari dosen gitu, buat lebih menambah iya mood gitu. Kira-kira gimana nih cara Mbak Martini untuk tetap bisa jaga mood nih? Kan tadi apa namanya, tetap harus berusaha nih buat jaga mood biar bisa tetap ngerjain walaupun ya keadaannya terbatas ya dari segi materi, petunjuk dan lain-lain. Gimana caranya biar tetap mood gitu? Yang pertama biasanya itu nonton video-video lucu. Iya. Kalau nggak baca novel yang banyak itu apanya? Yang kocak-kocak gitu. Terus yang ketiga itu biasanya dengerin musik. Positif ya. Berarti lebih ke ya ranahnya ke hiburan semua, yang karena nyarinya yang yang humor gitu, yang terus Mbak Lisa setuju nggak ini kira-kira sama cara yang dilakuin Mbak Martin, atau mungkin punya saran lain gitu? Ya pastinya setuju lah, itu maksudku itu solusi jalan keluar yang baik ya menurutku. Oke. Yang sudah disampaikan Mbak Martini juga Mbak Lisa ya tentang tadi cara menjaga mood dan lain-lain. Kalau untuk saya pribadi setuju ya, karena seperti konseling pada yang kemarin, kalau mood itu kan dari diri kita sendiri ya, yang bisa mengatur juga diri kita sendiri gitu. Walaupun orang lain mau ngasih semangat gimana pun, kalau diri kita sendiri nggak ada semangat kayak percuma nggak sih ya kan? Nah jadi bener kalau emang ya dengan cara menyenangkan diri sendiri, kayak misalnya Mbak Lisa kemarin cari atau makan makanan favorit gitu, terus Mbak Martin tadi mendengarkan musik, sama sih sama saya. Kalau nggak mood dengerinnya musik gitu. Oke, terus gimana nih kira-kira tanggapan dari Mbak Martini setelah mendapatkan saran-saran dari Mbak Lisa, atau gimana kira-kira? Ya, saya senang dapat saran dari Mbak Lisa.
yang membuat lebih positif lagi untuk menjaga mood, tidak mudah moodnya hancur ya kayak gitu. Terima kasih Mbak Lisa. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, terus kira-kira pengalaman yang Mbak Martin dapatkan apa nih setelah bertemu dengan saya, bertemu dengan Lisa, saling bertukar pikiran, kira-kira apa? Baik, yang pertama saya bisa mendapatkan cara untuk menjaga mood saya. Yang kedua itu mendapatkan banyak cara atau mengerti permasalahan satu sama lain sehingga bisa mengetahui cara untuk menyelesaikan seperti itu. Oke, karena Mbak Martini dan Mbak Lisa sudah menyampaikan semuanya ya, permasalahannya juga udah disampaikan gitu. Terus saran dari masing-masing juga sudah disampaikan, lalu solusi-solusi juga sudah didapatkan ya gitu. Jadi mungkin saya rasa untuk konseling pada tahap ini bisa diselesaikan ya, Iya, sepakat bisa. gitu. Harapannya nanti semoga solusi-solusi yang telah kita sharing bareng-bareng gitu, kita tukar pikiran, bisa dilakukan gitu, diterapkan ketika menghadapi masalah. Dan semoga nanti lain waktu kita bisa ketemu lagi. Nggak apa-apa nanti walaupun cuma mau ngobrol atau apa. Oke, terima kasih ya atas waktunya buat Mbak Lisa sama Mbak Martini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.